Hai sahabat sukses, salam hebat, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi dalam acara Highway to Success bersama Andrew Ho. Sahabat sukses, memang banyak orang masih percaya bahwa kesuksesan itu sangat tergantung kepada keberuntungan. Apakah itu benar? Ini topik yang luar biasa yang saya akan bahas bersama Anda kali ini, yaitu bagaimana menambah keberuntungan untuk diri Anda. Sebelum kita membahas topik ini, sama-sama kita memberi definisi kepada keberuntungan. Istilah keberuntungan digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang positif atau menyenangkan atau sesuatu perolehan yang sepertinya kebetulan terjadi begitu sahaja. Sebenarnya, banyak orang sukses memberikan definisi yang berbeda tentang keberuntungan. Contohnya, Thomas Alva Edison pernah berkata, keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Begitu juga Rekod dari McDonald pernah mengatakan, keberuntungan adalah buah dari kerja keras. Semakin giat Anda bekerja, semakin Anda beruntung. Dari pengertian di atas bisa dimengertikan keberuntungan adalah sebuah akibat dari apa yang telah kita kerjakan. Jadi, bisa dikatakan keberuntungan tidak bisa muncul kalau Anda tidak melakukan apa-apa sebelum ini. Sahabat sukses, keberuntungan itu bisa didatangkan kalau Anda sudah melakukan ikhtiar dan hasilnya diberikan Tuhan di waktu yang tidak Anda sangka dengan jumlah yang melebihi perhitungan Anda. Bagi Anda yang pernah memancing atau menonton acara memancing, pasti tahu bahwa Anda tidak akan bisa menangkap ikan tanpa umpan atau alat yang tepat serta ketepatan waktu itu. Betul? Ketika Anda memancing, Anda melemparkan kain dan setelah itu memperhatikan kondisi kain dan mengimbangi alat pancing dan menunggu waktu yang tepat untuk menangkap ikan yang Anda inginkan. Ya, keberuntungan bekerja dengan cara seperti itu juga. Anda harus siap untuk menangkap keberuntungan ketika waktunya tiba. Karena keberuntungan akan terlepas ketika Anda lengah sedikit sahaja atau sedikit lebih lama menarik ikan itu, maka ikan itu akan lari daripada penangkapan Anda. Jadi, sahabat sukses, artinya dari sebuah keberuntungan dan bagaimana meraih keberuntungan tersebut dalam hidup Anda. Keberuntungan adalah momen di mana persiapan bertemu dengan sebuah peluang atau kesempatan. Maka percuma saja kalau Anda mendapatkan banyak peluang tapi Anda tidak siap untuk menerimanya. Maka keberuntungan itu akan lepas begitu sahaja. Banyak orang kagum, bahkan iri melihat orang lain sukses, ya, dan mengatakan mereka sangat beruntung sekali. Sebenarnya apa yang mereka lakukan seakan-akan begitu mudah diwujudkan. Sekali lagi, sahabat sukses, keberuntungan yang mereka perolehi karena mereka sudah siap ketika peluang emas itu datang di depan mereka. Ya, lain hal dengan orang yang gagal. Ketika bertemu dengan peluang yang bagus, mereka tidak siap dan mereka dibuat alasan untuk itu. Mereka selalu mencari alasan, aku belum siap untuk menerimanya. Kalau aku ambil ini berarti aku harus meninggalkan pekerjaanku sekarang ini. Ini sangat resiko sekali. Aku nanti peluang ini gagal bagaimana? So orang yang gagal selalu apa? Ragu, takut, bahkan cemas sehingga tidak siap untuk mengambil peluang itu. Mereka terlalu takut dengan resiko yang dihadapinya, atau mereka takut keluar dari zona nyaman mereka. Mereka belum siap
untuk menghadapi kondisi yang baru. Akibatnya, peluang demi peluang mereka lewatkan begitu sahaja. Ya, dan ketika orang lain mengambil peluang itu dan berhasil, mereka marahi iri hati dan mengatakan betapa beruntungnya orang tersebut. Padahal kenyataannya, siapa yang salah? Diri mereka sendiri bukan? Padahalnya, mereka lah yang beruntung jika mereka siap untuk menerima peluang itu. Sahabat sukses, keberuntungan tidak akan pernah datang kalau anda masih belum siap secara mental. Ibarat pepatah mengatakan, ketika murid sudah siap, guru akan muncul dengan sendirinya. Sama halnya, ketika anda sudah siap menerima peluang, peluang itu akan datang menyapa anda. Ya, cuba tanyakan berapa banyak peluang yang pernah anda hampiri anda dan anda lewati begitu sahaja. Dari peluang itu, mana yang mungkin bisa mengubah hidup anda jika anda menerimanya pada saat itu? Mengapa anda tidak menerima peluang pada saat itu? Jawapannya hanya satu, yaitu anda tidak siap dan mencari banyak alasan untuk tidak menerima peluang itu. Maka peluang itu terlewat begitu sahaja. Memang tidak ada yang salah jika anda tidak mau menerimanya, betul? Itu adalah pilihan anda. Tetapi adalah tindakan yang bodoh jika peluang itu diambil orang lain dan dia berhasil, lalu kita katakan mereka sangat beruntung sekali. Padahalnya anda juga mempunyai peluang yang sama untuk sukses, tetapi anda tidak mengambilnya dan melewatkan peluang begitu sahaja. So, itu salah siapa? Adalah salah diri anda, betul? Karena anda tidak siap, maka orang lain mendapatkan peluang itu dan mereka berhasil menjadi orang kaya dan sukses. Ya, maka sahabat sukses, cara untuk meraih keberuntungan adalah dengan mempersiapkan diri anda untuk menerima peluang itu di saat waktu yang tepat. Ingat, setiap orang sebenarnya beruntung, begitu pula dengan anda. Masalahnya, banyak orang tidak siap, sehingga keberuntungan pun berlalu begitu sahaja. Keberuntungan hanya akan mendatangi dan menyapa mereka yang siap untuk menerimanya. Tidak perlu iri hati dengan keberhasilan orang lain. Itu hanya karena mereka lebih awal mempersiapkan diri mereka. Maka fokuslah mengembangkan diri anda, memperbaiki diri anda, upgrade skill diri anda. Anda juga bisa memiliki satu pola pikir yang menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga ketika waktu tiba, anda sudah siap dan percaya diri untuk menyambut keberuntungan itu tanpa ragu dan beralasan lagi. Sahabat sukses, sebenarnya kesuksesan seseorang itu sangat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor Tuhan dan faktor manusia. Saya akan membahas ini secara detail setelah pesan-pesan berikut ini. Highway to Success, sebuah buku yang akan membantu Anda meraih kesuksesan dan impian Anda dengan lebih cepat. Dengan 10 sistem yang dapat dipelajari secara praktis yang akan membawa perubahan positif dalam hidup Anda dan mendekatkan diri pada target yang dituju secara cepat dan efisien. Hai sahabat sukses, kita masih dalam pembahasan bagaimana menambah keberuntungan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ya, keberuntungan itu ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah human factors, satu adalah God factors. Kali ini kita akan lebih berfokus kepada human factors sahaja. So, daripada pengertian di atas, bisa kita mengertikan bahawa keberuntungan adalah sesuatu akibat dari apa yang telah kita kerjakan. Jadi, bisa dikatakan keberuntungan tidak bisa muncul kalau anda tidak melakukan apa-apa sebelum itu. Okey, sebenarnya survei menunjukkan bahawa orang yang sukses selalu ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, keberuntungan. Kedua, kerja keras. Yang ketiga, determinasi. Okey, Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16 pernah berkata, "The harder I work, the luckier I get." Iaitu saya kerja lebih keras, maka lebih beruntunglah saya.
Dengan kata lain, keberuntungan selalu akan melatangi orang yang bekerja keras. Tennessee Williams pula pernah berkata, "Luck is believing you are luckiest." Keberuntungan adalah mempercayai anda lah orang yang beruntung. Dengan kata lain, keberuntungan adalah keyakinan itu sendiri. Anda lebih yakin, anda akan lebih beruntung. Begitu juga penulis bestseller Jack Canfield mengungkapkan, "Saya percaya orang yang beruntung adalah mereka yang sudah memiliki kesiapan dan strategi yang luar biasa." Okey, dengan kata lain, anda harus ada kesiapan. Lebih siap, lebih beruntung anda. Di sini jelas membuktikan kepentingan kesiapan dan rencana strategi yang baik sangat menentukan keberuntungan seseorang itu. Maka sahabat sukses, ada dua hal yang vital dalam menentukan faktor keberuntungan kita hari ini. Yang pertama, bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Untuk ini, keberuntungan memainkan peran yang sangat penting. Karena kita tidak bisa memilih dan menentukan, tapi kita bisa berinisiatif untuk bertemu dengan orang yang tepat. Kedua, menangkap kesempatan yang baik. Kesempatan selalu mengetuk pintu sekali sahaja. Kesempatan yang baik hanya melatangi orang yang beruntung. Keberuntungan di sini adalah bertemu dengan kesempatan yang tepat. Maka setiap orang harus berusaha menangkap semua kesempatan untuk meningkatkan prestasi kita dalam karier dan membuktikan kitalah orang yang beruntung. Apakah ini bermaksud keberuntungan sangat penting dalam menentukan kesuksesan karier atau bisnes seseorang? Ya, sudah pasti. Tapi anda harus pahami bahawa sukses juga membutuhkan bakat, skill, kerja keras, strategi yang tepat dalam waktu yang tepat. Tetapi dalam lingkup usaha, kita bisa menyambut dan menambah keberuntungan diri kita. Seperti Profesor Dr. Richard Wiseman dari University of Hertfordshire dalam bukunya The Luck Factors. Beliau menegaskan, keberuntungan sesungguhnya ada yang bisa dijemput dengan melakukan hal-hal yang tertentu. Kalau anda melakukan hal-hal yang tertentu, anda bisa menyebut lebih banyak keberuntungan dalam hidup anda. Dalam penelitian beliau selama 8 tahun di Inggris, melibatkan banyak responden dan menunjukkan bahawa faktor-faktor yang jika dilakukan dengan kontinu akan meningkatkan keberuntungan kepada orang yang melakukannya. Mengikuti beliau, tidak ada orang yang lahir dengan keberuntungan. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahawa ada 4 perbezaan utama antara orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung. Saya mahu anda dengar baik-baik 4 perbezaan antara orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung. Okey? Pertama, orang yang beruntung terus-menerus bertemu kesempatan secara kebetulan. Mereka tidak sengaja bertemu orang-orang yang mengakibatkan sangat beruntung bagi hidup mereka dan menemukan kesempatan yang menarik dalam koran dan majalah. Sebaliknya, orang yang tidak beruntung jarang mengalami kejadian seperti itu atau malah bertemu dengan orang yang mengakibatkan negatif bagi kehidupan mereka. Okey? Yang kedua, orang beruntung juga membuat keputusan-keputusan yang baik tanpa tahu alasannya. Mereka seolah tahu kapan sebuah keputusan bisnes layak dibuat atau seseorang sebaiknya tidak dapat dipercayai. Keputusan orang yang tidak beruntung cenderung menghasilkan kegagalan maupun penderitaan. Yang ketiga, impian, ambisi, tujuan orang beruntung berkemampuan ajaib menjadi terkabul. Sekali lagi, orang yang tidak beruntung adalah kebalikannya. Impian dan ambisi mereka tetap menjadi khayalan yang suka ditangkap. Yang keempat, orang yang beruntung juga memiliki kemampuan untuk mengubah kemalangan menjadi kemunjuran. Orang yang tidak beruntung tidak memiliki kemampuan itu, dan kemalangannya tidak menyebabkan apa-apa kecuali kesedihan.
Okey, maka mengikuti Profesor Dr. Wiseman, setelah melalui penelitian yang panjang, orang-orang yang beruntung itu tanpa sadar telah menerapkan 4 prinsip yang menyambut keberuntungan yang telah terbukti secara ilmiah. Maka ada 4 prinsip yang saya akan bahas bersama dengan anda. Prinsip yang pertama, memaksimalkan kesempatan kebetulan. Orang yang beruntung menciptakan, melihat, bertindak atas kesempatan kebetulan dalam hidup mereka. Hidup mereka penuh dengan kesempatan kebetulan. Mereka seringkali yakin bahawa keberuntungan ini merupakan kebetulan murni. Tetapi penelitian menunjukkan bahawa hal-hal yang tampak kebetulan ini adalah hasil bentukan psikologi orang-orang yang beruntung. Cara mereka berfikir dan berperilaku membuat mereka lebih melihat, mencipta dan bertindak atas kesempatan yang muncul. Maka mereka lebih ekstrovert dan menjaga hubungan dengan orang lain. Secara sederhana, mereka 2 kali tersenyum lebih banyak dibanding dengan orang yang tidak beruntung. Kedua, mereka lebih tenang dan santai dalam mensikapi masalah hidup. Dengan cara memandang seperti ini, mereka lebih peka terhadap kesempatan yang datang dibanding dengan yang tidak beruntung. Tingkat kecemasan dan ketegangan orang yang beruntung 50% lebih rendah. Ternyata dengan tidak mencuba terlebih keras bisa membuat mereka melihat lebih banyak dibanding dengan orang yang tidak beruntung. Yang ketiga, mereka terbuka terhadap hal-hal yang baru. Mereka senang untuk mencuba pengalaman yang baru, makan makanan yang baru, dan juga cara yang baru untuk melakukan hal yang lain. Mereka tidak terjebak dalam rutinitas yang sangat-sangat membosankan. Dengan cara demikian, hidup mereka lebih berwarna-warni. Anda bisa mencuba dari sekarang. Carilah rute ke tempat kerja yang baru, jalankan hobi yang selalu tertunda, dan berkenangan dengan orang-orang yang baru dan sebagainya. Ya, prinsip yang kedua yang beliau tegaskan adalah mereka selalu mendengar intuisi keberuntungan. Orang yang diliputi keberuntungan membuat keputusan dengan menggunakan intuisi mereka. Research menunjukkan bahawa dalam kehidupan peribadi mereka menggunakan 90% intuisi dan 80% dalam kehidupan profesional mereka. Intuisi orang yang beruntung selalu amat mengejutkan, banyak yang akurat. Bahkan mereka juga terkejut akan ketepatan keputusan yang mereka ambil. Bagi mereka, itu seperti sebuah keberuntungan. Palahannya, ini adalah hasil dari pikiran bawah sadar mereka sendiri. Okey? Sebuah riset yang dilakukan menunjukkan bahawa manusia cenderung menyukai hal-hal yang pernah dilihat sebelumnya dibanding dengan yang tidak pernah mereka lihat. Ternyata hal ini muncul secara konsisten di beberapa penelitian lain. Efek ini disebut dengan efek keakraban. Itulah sebabnya para pemasar gemar beriklan agar alam pikiran bawah sadar konsumen memilih produk mereka jika menemukan beberapa produk sejenis di rak supermarket. Orang yang beruntung banyak belajar bagaimana meningkatkan intuisi yang mereka miliki. Antara lain dengan teknik-teknik meditasi, kembali ke akar pemasaran, mencari tempat yang tenang, serta dengan tidak mengkotori pikiran dengan hal-hal yang negatif di masa-masa depan. Saya akan berhenti di sini untuk pesan-pesan berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan 2 prinsip lagi yang dibahas oleh Profesor Dr. Wiseman. Dari kisah nyata, The Thing About Andrew, sebuah kisah tentang perjuangan, mimpi, harapan, keluarga, dan cinta. Sebuah karya penulis Stanley Mullen. Buku ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang Andrew Ho hingga meraih kesuksesan. Untuk pemesanan hubungi nomor 0815 8470 3270.
Hai sahabat sukses. Ya, saya akan lanjutkan 2 prinsip lagi yang dibahas oleh Dr. Profesor Wiseman. Okey, yang selalu diterapkan oleh orang-orang yang beruntung. Yang prinsip yang ketiga, mereka mengharapkan kemunculan. Orang yang penuh dengan keberuntungan selalu berharap bahawa di masa depan impian mereka akan dapat dicapai. Mereka berharap bahawa keberuntungan yang mereka alami hari ini dapat diteruskan terbawa hingga ke masa depan. Keyakinan dan harapan ini sedemikian besar sehingga mereka sangat optimis dalam memandang masa depan mereka. Mereka juga meyakini bahawa meskipun kecil, kemungkinan akan berhasil untuk mencapai impian yang mereka inginkan. Namun mereka tetap bekerja keras gigih untuk mengupayakannya. Bila dibanding dengan orang-orang yang tidak beruntung, banyak dari mereka menyerah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Orang yang beruntung mempunyai harapan dan mengupayakannya. Sahabat sukses, prinsip yang keempat adalah ubah kemenangan menjadi kemunculan. Orang yang beruntung dapat mengubah kemenangan yang mereka alami menjadi sebuah keberuntungan. Ini dikarenakan mereka bisa melihat sisi positif dari kemenangan-kemenangan yang mereka alami. Selain itu, mereka yakin dalam jangka panjang kemenangan itu akan berubah menjadi kemunculan. Dan dalam bersikapi kemenangan, mereka tidak terlama-lama tenggelam dalam masalah atau penderitaan itu. Mereka sangat cepat keluar dari penderitaan. Di Jepang, ada satu boneka yang disebut dengan nama boneka Raruma. Boneka Raruma adalah boneka dengan bentuk bulat, dengan bahagian dalamnya kosong serta tidak memiliki kaki dan tangan. Pada umumnya, boneka Raruma berwarna merah, bergambar orang berkumis panjang dan digambar tanpa bola mata. Jika diguring, maka boneka itu akan kembali berdiri karena diberi pemberat di bawahnya. Boneka Raruma dipercayai sebagai pembawa keberuntungan dan lambang harapan yang belum tercapai. Kononnya, Raruma berawal dari satu kata Bodhidharma, yang seorang petapa dari India yang kemudian dijuluki Bapa Buddhism Zen, yang saat itu mengajari Buddhism masuk ke Jepang pada zaman Kamarura dan terkenal di kalangan samurai. Nana Korobi Yaoki ada ungkapan yang diajari oleh Daruma yang bererti kalau jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Seperti halnya Raruma yang mengadakan perjalanan dari India ke China untuk menyebarkan agama Buddha. Hal tersebut mengajarkan kita agar tidak terputus asa jika kita ingin berhasil. Sahabat sukses, jika kita ingin menjadi manusia yang selalu beruntung dan dapat menarik keberuntungan sebanyak-banyaknya, maka kita harus menanamkan dalam diri kita bahawa kita adalah orang yang beruntung, dan marilah menyambut keberuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah diciptakan oleh Dr. Richard Wiseman seperti yang saya sudah bahas bersama anda tadi. Mulai hari inilah memiliki kebiasaan-kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang lebih positif agar dapat menjadikan diri anda sebagai the luck magnet keberuntungan. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sukses, kita harus sadar bahawa kita adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memerlukan jiwa yang tenang dan tidak serakah agar terus menjadi orang yang beruntung. Maka carilah keberuntungan anda sendiri. Semoga anda memperoleh keberuntungan anda. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan adalah untuk menempah kesiapan dan kemampuan untuk mendapatkan yang terbaik di kemudian hari.